Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di mata kuliah pembelajaran IPA SD di pertemuan ketiga, teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teori belajar IPA, yang mana dulu juga sudah pernah ya untuk teori belajar, tetapi lebih dikhususkan lagi pada pembelajaran IPA itu teorinya apa saja, nanti saya jelaskan. Sudah 25 mahasiswa, jadi saya mulai saja ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Oke, jadi di dalam pembelajaran IPA itu biasanya karena kita di sekolah dasar otomatis kita masih menggunakan teori belajar yang disesuaikan dengan usia anak SD, yaitu usia antara 6 tahun sampai 12 tahun. Di sini ada beberapa teori yang biasanya digunakan. Yang pertama di dalam pembelajaran IPA adalah teori dari Piaget. Tentu teman-teman sudah paham ini ya mengenai Piaget kemarin. Jadi saya ulangi kembali. Nama lengkapnya itu adalah Jean Piaget, lahir di Swiss, tepatnya di Newcastle pada tahun 1896. Kemudian semenjak kecil Piaget ini tertarik dengan hewan atau zoologi. Pada usia 11 tahun beliau telah menulis karya ilmiah tentang burung pipit albino yang mempunyai warna putih atau tidak mempunyai zat warna kulit pada seluruh badannya. Jadi pada usia antara 15 sampai 18 tahun beliau banyak menulis tentang hewan berbadan lunak atau moluska seperti siput, terutama tentang perbedaan struktur susunan tubuhnya yang dihubungkan dengan lingkungan di mana hewan tersebut hidup. Jadi di dalam teori Piaget ini memang disesuaikan dengan kalau kita di SD disesuaikan dengan SD, yaitu pada tahap konkret operasional, yaitu pada usia 6 atau 7 sampai 11 atau 12 tahun. Ya, kalau sekarang kan anak usia sekolah dasar kan maksimal itu 7 tahun untuk kelas 1. Jadi ciri khusus pada konkret operasional ini dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Mohon maaf ya. Jadi intinya konkret operasional, maksudnya ini kata kuncinya, ada kata nyata. Jadi di usia ini anak SD apalagi pada pembelajaran IPA seperti yang saya jelaskan minggu lalu itu kan dilakukan secara langsung dan juga bendanya kalau bisa itu digunakan juga benda yang konkret atau nyata. Sehingga konservasi logikanya bisa muncul pada setiap anak. Kemudian penerapannya di dalam pembelajaran di SD, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran IPA. 3 hal tersebut adalah yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Maksudnya dari ke 4 tahapan ini, karena kita berada pada tahap konkret operasional, paling tidak anak pasti sudah melewati masa sensori motor dan praoperasional. Pastikan bahwa mereka maksudnya itu sudah melakukan kecerdasan motorik. Artinya kalau di TK itu kan paling enggak itu
didasari oleh itu. Jadi diutamakan itu kan kalau di TK kan tidak kecerdasan kognitif ya. Kognitif itu bukan, tetapi mengenai kemampuan motorik. Kemudian yang kedua, anak mempunyai tanggapan. Tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Jadi memang yang mendasari ini karena setiap anak itu persepsinya, maksudnya itu persepsi setiap anak itu berbeda terhadap suatu hal atau suatu benda tertentu, tergantung pada pengalaman masing-masing. Kemudian yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Jadi intinya pada kegiatan pembelajaran IPA, apalagi pada teori Piaget, itu tidak hanya fisik, kegiatan fisik, tetapi kegiatan yang berdasarkan pengalaman langsung dan juga kegiatan dengan benda nyata itu akan menjamin perkembangan intelektual anak. Kemudian pada teori Piaget, cara pembelajaran IPA di SD itu berdasarkan teori ini, yang pertama, guru harus selalu memperhatikan. Jadi memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan dengan benar atau tidak, apakah mereka ada kesulitan. Nah, jadi guru itu dituntut untuk mengetahui itu. Kemudian yang kedua, guru harus berbuat seperti apa yang Piaget berbuat, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Kemudian guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi memang ada hubungannya dengan kemarin juga ya teman-teman. Jadi di dalam IPA apalagi memang diminta untuk bisa menemukan sendiri jawabannya. Kita itu hanya tinggal sebagai fasilitator saja dan memiliki alternatif jawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Maksudnya setelah mereka menemukan jawaban sendiri, paling tidak ya guru menyimpulkan. Maksudnya itu seperti itu. Jangan sampai dibiarkan dengan ketidakpastian. Kalau adanya kesimpulan membuat siswa itu menjadi tambah yakin dengan jawaban yang mereka temukan. Kemudian ketika teori Piaget ini tidak bisa dilaksanakan, misalnya untuk mengetahui struktur atau anatomi dari sapi misalnya, hewan ternak misalnya ya. Nah, pada suatu waktu tidak mungkin juga kita harus selalu ke peternakan misalnya setiap waktu, kan tidak. Tetapi kita bisa lakukan juga dengan teorinya Brunner. Maksudnya apa teori Brunner? Jadi Brunner ini menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Kemudian kegiatan ini meliputi pembentukan kategori atau konsep yang dihasilkan melalui abstrak dari kesamaan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman. Maksudnya ini berdasarkan kegiatan dari Piaget tadi yang tidak bisa diwujudkan, tetapi kita bisa menggambarkan. Nah, jadi kita bisa menggambarkan kepada siswa melalui bentuk misalnya 3 dimensi atau 2 dimensi. Maka bisa menggunakan teori Brunner ini. Yang pertama, Brunner merupakan salah seorang ahli psikolog ya, perkembangan dalam ahli belajar kognitif. Ini masih menjelaskan tentang Brunner. Kemudian yang kedua, beliau beranggapan bahwa belajar itu merupakan kegiatan perolehan informasi. Jadi setiap kita memperoleh informasi,
tidak hanya di dalam pembelajaran misalnya, di luar itu pun dinamakan belajar oleh Brunner. Kemudian yang ketiga, teori belajar Brunner ini disebut sebagai teori belajar penemuan. Kemudian 3 tahap penampilan mental yang dikemukakan oleh Brunner. Yang pertama, maksudnya itu aspek yang dilewati pada tahapan teori Brunner itu apa sih di dalam pembelajaran? Yang pertama, anak itu pasti dalam tahap penampilan enaktif. Maksudnya sejajar dengan tahap sensori motor pada biasa. Maksudnya disajikan sebuah media, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi, yang memang merangsang untuk sensori motorik anak. Nah, itu berarti ini masuk pada tahapan enaktif. Kemudian yang kedua, tahap penampilan ikonik. Jadi ikonik ini sejajar dengan tahap praoperasional pada biasa. Maksudnya siswa itu senang sekali dengan ikon atau senang sekali dengan pernah tahu ikon ya? Ikon misalnya seperti logo lah, seperti ciri khas tertentu. Hampir sama dengan simbolik sebetulnya. Jadi ikon tertentu, misalnya ikon pada di kita Universitas Muhammadiyah, ikonnya adalah lambang atau logo yang gambar Muhammadiyah itu yang 5 apa kira segi 5. Nah, yang gambarnya segi 5. Nah, itu. Kemudian kenapa kok tahap penampilan ikonik ini penting supaya siswa itu bisa menerapkan atau menggambarkan sendiri. Oh, ternyata bentuk dari angka 1 misalnya. Kalau 1 itu ya garis gini, atau huruf M itu seperti apa? Huruf M itu ternyata ada melengkungnya, ada lurusnya. Nah, itulah yang dinamakan ikon. Kemudian tahap penampilan simbolik. Jadi sejajar dengan tahap operasional logis atau formal pada biasa. Maksudnya di sini simbol tertentu yang ada pada karakter tertentu. Misalnya di dalam pembelajaran komputer misalnya, di dalam pembelajaran komputer. Ketika anak usia kelas rendah itu kadang itu cenderung aras-arasan kalau membaca tulisan banyak. Biasanya itu. Dia lebih suka misalnya mengerjakan apapun, itu kadang yang dilihat itu simbol atau gambarnya. Kadang simbol atau gambar ini ketika dilihat, oh ini sedang memasak, berarti jawabannya memasak lah. Kadang itu mereka itu condong seperti itu. Sehingga tahap simbolik ini penting. Jadi teori Brunner ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran IPA. Kemudian bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran IPA? Yang pertama, dalam penerapannya, proses pembelajaran di kelas, Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Jadi hampir sama juga dengan Piase, hanya yang membedakan ini bendanya. Jadi benda yang ada pada Brunner itu bisa disiasati dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Tetapi kalau pada Piase itu wajib dengan konkret. Kemudian yang kedua, model ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Jadi ketika pada penerapan di kelas itu diusahakan memang sebetulnya hampir sama dengan Piase nyata, tetapi kalau di Brunner itu bisa dalam tiga aspek tadi ya, ikonik, simbolik, enaktif tadi. Kemudian 3 peranan guru dalam pembelajaran ini bukanlah sebagai seorang
pemberi informasi, melainkan seorang penuntun untuk mendapatkan informasi. Hampir sama ya, jadi guru sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Kemudian cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Brunner, guru harus mempunyai cara yang baik untuk tidak secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi model pembelajaran ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, siswa atau pembelajar akan mudah mengingat materi apabila informasi tersebut didapatkan sendiri, bukan merupakan informasi perolehan. Kemudian yang kedua, apabila siswa atau pembelajar ini telah memperoleh informasi, maka dia akan mengingat lebih lama jangka panjang di memori otak ya, daripada dia memperoleh dari orang lain. Kemudian yang ketiga setelah Brunner adalah teori belajar menurut Gardner. Jadi ciri penting tentang belajar menurut Gardner ini yang pertama, belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Kemudian yang kedua, belajar menyangkut interaksi antara pembelajar dan lingkungan. Jadi harus ada interaksi kalau yang dinamakan belajar itu menurut Gardner. Kemudian yang ketiga, belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama dia hidup. Jadi kalau sudah ada perubahan tingkah laku itu bisa dikategorikan dalam belajar. Kemudian ada 4 fase proses belajar menurut teori Gardner. Yang pertama adalah fase penerimaan. Jadi pada fase ini rangsangan yang diterima oleh siswa atau pembelajar ini ada beberapa langkah. Yang pertama timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan yang terakhir itu pencatatan. Maksudnya itu dicatat di dalam jiwa tentang apa yang sudah diterima. Jadi memang kegiatan fase penerimaan ini setiap siswa itu berbeda-beda ya. Kadang ada yang dicatat ini, ada yang langsung mengingat, dan ada juga yang butuh dengan ditulis. Jadi macam-macam fase penerimaan ini. Kemudian yang kedua, fase penguasaan. Jadi pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar itu akan dapat dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Kemudian ketiga, fase pengendapan, yaitu sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Jadi fase ini berhubungan dengan ingatan dan juga kenangan pada setiap pembelajar atau siswa. Kemudian yang terakhir, fase pengungkapan kembali. Nah ini, jadi apa yang dipelajari, dimiliki dan disimpan di dalam memori otak itu dengan maksud untuk digunakan atau memecahkan masalah bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, jadi misalnya kita bisa menggunakan lagi apa yang kita simpan di dalam memori otak, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Jadi fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapkan kembali dengan kata-kata atau secara verbal yang dimiliki tidak berubah-ubah. Maksudnya kalau memang 4 fase ini sudah dimiliki oleh setiap siswa, otomatis siswa tersebut sudah mengalami yang namanya proses belajar. Tetapi ada juga yang masih hanya sampai fase penerimaan, masih hanya fase pengendapan, atau masih hanya pada fase penguasaan. Jadi tidak masalah, tetapi memang karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung mengungkapkan kembali, ada juga yang butuh waktu lama.
Kemudian penerapan teori belajar menurut Gagner ini di dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, mengaktifkan motivasi. Jadi dipengaruhi oleh motivasi belajar ya. Motivasi itu ada dua kan ya teman-teman, ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Jadi macam-macam tergantung yang kita berikan. Misalnya ketika kita memotivasi siswa untuk belajar, otomatis kita menggunakan motivasi eksternal. Tetapi ketika kita bisa melihat antusias siswa atau mahasiswa ini, ketika motivasinya tinggi, otomatis dia sudah memiliki motivasi internal biasanya. Jadi misalnya motif untuk ingin tahu atau motif untuk menyelidiki. Contoh, pembahasan pencemaran air untuk materi siklus air. Ini contohnya. Kedua, memberitahu pelajar tentang tujuan belajar. Jadi di awal pembelajaran seperti tadi, sampaikan tujuan pembelajaran pada siswa. Kemudian yang ketiga, mengarahkan perhatian. Jadi perhatian yang pertama itu berfungsi untuk membuat siswa atau pembelajar ini siap menerima rangsangan atau stimulus. Jadi di dalam pembelajaran IPA pada waktu guru mengadakan demonstrasi misalnya tentang sifat-sifat air, guru melakukan sambil berkata, perhatikanlah aliran air ini. Jadi paling tidak juga ada media dan juga ada kata-kata yang membuat siswa itu bisa perhatian dan fokus kepada guru. Kemudian mengarahkan perhatian yang kedua yang disebut persepsi selektif. Jadi dengan cara ini siswa memilih informasi yang akan diteruskan ke memori jangka pendeknya. Dalam mengajar, seleksi atau pemilihan stimulus yang sesuai dapat dilakukan dengan cara mengeraskan ucapan suatu kata selama mengajar atau dengan jalan menggarisbawahi beberapa kalimat. Jadi di dalam pembelajaran itu memang ada beberapa kata atau kalimat yang harus ditekankan kepada siswa sehingga fokus atau perhatian di dalam pembelajaran itu siswa itu bisa ternyata fokusnya ini, ternyata fokusnya ternyata yang dibahas itu ini, misalnya begitu. Jadi tidak boleh datar kalau ngomong ya. Kemudian berikutnya merangsang ingatan. Jadi pemberian kode pada informasi yang berasal dari memori jangka pendek ini tadi disimpan di dalam memori jangka panjang. Jadi menurut Gagner bagian yang paling kritis dalam proses pembelajaran itu adalah ini, merangsang ingatan. Contoh, ketika dijelaskan materi fotosintesis, jadi ada pertanyaan yang merangsang ingatan siswa. Misalnya, masih ingatkah kamu dengan apa yang dimaksud dengan klorofil misalnya? Jadi nanti siswa akan menjawab dengan jawaban terbuka. Maksudnya itu tidak hanya jawaban ya atau tidak. Nah, kemudian terakhir menyediakan bimbingan belajar. Jadi untuk memperlancar masuknya informasi ke memori jangka panjang siswa, diperlukan bimbingan secara langsung untuk pemberian kode pada informasi tertentu ini. Contoh, jadi dari materi fotosintesis tadi, misalnya ada pertanyaan atau adakah pepohonan di dekat rumahmu misalnya. Bagaimana warna daun dari pepohonan tersebut? Jadi siswa diminta untuk mengamati berdasarkan pengalaman mereka sendiri di lingkungan mereka. Jadi hasil belajar menurut Gagner yang utama ada 5. Yang pertama adalah verbal information. Maksudnya itu informasi yang diperoleh dari kata yang diucapkan orang, dari membaca dan juga televisi. Seperti ceramah ini ya, ini verbal information. Kemudian yang kedua, intellectual skill.
Jadi kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri, diskriminasi, konsep-konsep konkret, konsep-konsep terdefinisi, ataupun aturan-aturan. Jadi intelektual ini pasti akan terbentuk keterampilan ini karena berdasarkan 4 hal ini tadi. Kemudian yang ketiga, define strategis. Kemampuan-kemampuan internal yang terorganisasi, jadi siswa menggunakan strategi kognitif ini di dalam memikirkan tentang apa yang telah dipelajari dan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian yang keempat, attitude. Jadi sikap ya, sikap ini merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi tingkah laku kita terhadap benda-benda, kejadian-kejadian atau makhluk hidup. Jadi hasil belajar menurut Gagner ini juga menghasilkan pada kategori sikap juga. Kemudian yang terakhir, motor skill. Keterampilan motorik ini tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik ya, tetapi juga kegiatan-kegiatan fakta yang secara intelektual. Kemudian berikutnya ada teori dari Ausubel. Jadi teori Ausubel ini belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan belajar menurut Ausubel. Saya ambil dari buku sosiologi halaman 79 ini bentuk-bentuk belajar. Jadi siswa dapat mengasimilasi materi pembelajaran itu melalui penerimaan dan juga penemuan. Kemudian kalau melalui penerimaan ini, jadi siswa itu yang pertama dapat disajikan juga materi secara final, kemudian yang kedua siswa menghafal materi yang disajikan. Kalau secara penemuan itu yang pertama materi ditemukan oleh siswa itu sendiri, yang kedua siswa bisa menghafal materi dengan mandiri atau berdasarkan pengalaman sendiri. Kemudian belajar, kategori belajar itu dapat memperoleh hafalan-hafalan, di mana hafalan-hafalan ini siswa dapat memperoleh secara penerimaan tadi maupun penemuan, begitu. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, ada yang prosesnya itu memang hafalan murni, diminta untuk menghafalan, atau secara mandiri dapat langsung memahami. Maksudnya itu seperti itu. Kemudian kaitan hubungan antara belajar bermakna dengan belajar hafalan. Menurut Ausubel. Jadi di sini ada seperti garis ke atas dan juga garis ke bawah. Ini ada hubungannya seperti kalau di matematika XY ya. Ketika kita melakukan belajar penerimaan, maka kita juga bisa melakukan daftar perkalian. Ketika kita bisa melakukan belajar hafalan, maka yang kita dapat adalah daftar perkalian, kemudian ini menerapkan rumus untuk memecahkan masalah dan juga penyajian melalui ceramah atau buku pelajaran. Maksudnya ini belajar penerimaan itu ini maksudnya penerimaan itu ada menjelaskan hubungan antara konsep, penyajian melalui ceramah atau buku dan daftar perkalian ini contohnya. Nah, tetapi ketika kita sudah belajar bermakna, otomatis dari kedua tahapan ini pasti akan diperoleh semuanya, yaitu menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dan juga penyajian melalui ceramah atau buku pelajaran. Contohnya daftar perkalian ini. Nah, kalau yang ini belajar penemuan terpimpin itu ada yang pengajaran audio tutorial yang baik, kemudian ada kegiatan laboratorium sekolah, dan juga menerapkan rumus-rumus untuk pemecahan masalah. Tetapi kalau kita lakukan dengan belajar hafalan, maka yang didapat itu hanya ini saja, menerapkan rumus. Rumusnya apa? Ya wis itu.
Jadi hafalnya ya tentang rumus. Kemudian kalau belajar bermakna atau kita bisa memahami secara keseluruhan, maka pengajaran audio tutorial yang baik itu bisa kita dapatkan, dan juga kegiatan laboratorium yang di sekolah itu juga kita bisa lakukan. Kemudian ini juga belajar penemuan mandiri, sama. Kalau belajar hafalan ya hanya tentang penyajian melalui ceramah atau buku. Kalau belajar bermakna itu bisa menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dan penyajian melalui ceramah atau buku pelajaran. Begitu teman-teman. Terakhir, penerapan teori belajar Ausable dalam pembelajaran IPA di SD. Jadi belajar secara verbal atau langsung adalah lebih efektif untuk diberikan di kelas-kelas bawah. Misalnya pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Jadi sedangkan untuk kelas tinggi atau kelas 4 sampai dengan kelas 6, maka pengajaran secara verbal keefektifannya akan semakin berkurang. Kenapa kok semakin berkurang? Karena pengalaman siswa itu juga pasti akan semakin bertambah, sehingga apa yang didapat ketika di kelas 1 sampai 3 biasanya kan masih ideal dengan kegiatan yang ada di lingkungan sehari-hari. Tetapi kalau sudah kelas tinggi itu kan biasanya kemampuan intelektualnya juga bertambah lagi. Jadi otomatis kalau hanya secara verbal atau disampaikan hanya melalui ceramah, jadi kurang efektif. Kemudian contoh yang lainnya, pada guru kelas 3 menugaskan siswa-siswanya untuk membaca satu bab dari sebuah buku IPA dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku yang dibacanya. Jadi ini penerapan pada teori Ausable ya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang bertanya mungkin mengenai teori belajar, jadi keempat teori itu bisa digunakan di dalam pembelajaran IPA. Teori Piaget, teori Brunner. Kalau tidak ada teori Brunner ya baru bisa menggunakan teori Ausable ataupun Gagnon. Oh iya Mbak Fitri, lagi vaksin. Ini vaksin di mana ya teman-teman? Kok banyak yang vaksin? Di kampus tak? Bu Mirza, mohon izin bertanya. Ya, siapa? Oh, Imro'atul Bu, ya, silakan Mbak. untuk keempat teori yang sudah dijelaskan Bu Mirza tadi, itu yang paling efektif digunakan saat pembelajaran daring IPA pada kurikulum 2013 SD saat ini atau kurikulum darurat itu yang mana, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Imro'atul. Pertanyaannya bagus. Jadi teori belajar mana yang digunakan di dalam pembelajaran daring? Nah, ini ketika kita berbicara tentang IPA tadi ya, kalau IPA itu kan identik sebetulnya itu yang paling utama digunakan itu sebetulnya teori Piaget. Karena masih usia sekolah dasar. Tetapi kalau Piaget itu kan dituntut juga untuk dilakukan secara langsung. Kalau di daring, ya tidak mungkin menggunakan Piaget. Kemudian teori belajar yang tepat adalah kita bisa menggunakan 3 teori yang lain. Dari Brunner, dari Ausable tadi, maupun Gagnon. Itu menurut saya Mbak Imro'atul. Yang jelas kalau Brunner, itu kita bisa gunakan media selain media benda konkret. Yang penting ada 3 tahapan tadi.
enaktif, ikonik, simbolik. Kalau sudah ada itu, otomatis pembelajaran bisa dilakukan menurut teori Brunner. Maka dari itu, dituntut guru untuk bisa menggunakan media minimal itu 2 dimensi, kalau ada ya 3 atau 4 dimensi. Begitu. Karena Bu Mirza, terima kasih. Oke, sama-sama. Supaya tidak terjadi verbalisme, intinya begitu. Kayak kemarin ya, ini pengalaman. Pembimbingan skripsi. Ya, pembimbingan skripsi. Biasanya itu kan tatap muka, tetapi dilakukan secara daring kan akhir-akhir ini ya. Nah, ternyata padahal ya sudah dijelaskan dengan PowerPoint ya. Kan sudah menggunakan Brunner ya, ada simbolik, ada ikonik, itu tadi. Kemudian hasil akhirnya itu ternyata sewaktu tatap muka kemarin ya sempat tatap muka untuk bimbingan hari Rabu. Nah, ternyata itu ada yang terjadi verbalisme. Verbalismenya di mana? Saya mengungkapkan atau menjelaskan tentang bagaimana cara mengutip, ternyata persepsi saya dengan dia berbeda. Ya, gitu. Itulah kelemahan dari pembelajaran daring maupun teori belajar selain Piaget. Gitu. Ada lagi? Saya Bu Fadila. Fadila ya. Bu, saya mau tanya, untuk mengajar kelas atas sama bawah kan berbeda. Kelas bawah kan lebih dasar gitu ya Bu. Yang kelas atas itu kan lebih konkret atau lebih detail gitu, lebih sulit. Nah, kita itu bagusnya itu menggunakan teori yang mana nggih Bu? Apakah sama ya Bu untuk teori mengajar kelas atas sama bawah itu? Ya, oke. Kan berbeda harusnya. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Nisa. Mbak Fadila, Bu. Oh, Fadila. Lah bingung saya. Kok namanya Nisa? Oh, gabung. Iya, maaf. Oke. Kalau ini Yuda Anita Diana loh, dikasih koma. Sampai nggak dikasih koma. Ya, enggak apa-apa, wis. Oke. Di dalam kelas rendah maupun kelas tinggi, tentunya berbeda teman-teman ya. Kalau kelas rendah, mungkin ada teman-teman yang sudah pengalaman ngajar di kelas rendah, itu mengajarnya, dia kan identik dengan lingkungan yang ada di rumah. Jadi, apalagi sebelumnya juga dari usia praoperasional, maksudnya itu pada khusus TK atau PAUD itu kan hanya diajarkan kemampuan sensori motorik. Otomatis biasanya pengalaman yang didapat itu kan tidak seberapa banyak dengan pengalaman yang didapat pada kelas tinggi. Otomatis teorinya juga berbeda. Ya disesuaikan saja sesuai dengan materi yang akan dibahas. Contoh, kayak tadi, ketika di kelas 1 sudah diajarkan tentang makhluk hidup, biasanya itu di kelas tinggi itu kan pasti ada bahasan juga tentang makhluk hidup, tetapi tingkatannya yang berbeda. Nah, otomatis mungkin kalau dulu maksudnya di kelas 1 atau kelas rendah ini menggunakan teori Piaget misalnya. Nah, tetapi kita di kelas 5 kemungkinan masih ada materi tentang makhluk hidup tetapi tingkatannya yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan teori selain itu karena kemampuan awal mereka sudah paham. Misalnya paham mana bentuk apel, mana bentuk jeruk, mana bentuk salak dan seterusnya misalnya. Misalnya seperti itu, Mbak. Jadi kita bisa gunakan teori yang lain selain Piaget, maksud saya begitu. Mbak Fadila. Iya Bu, terima kasih. Oke.
Kurang 10 menit? Satu lagi mungkin? Atau 2 lagi? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan saya begini. Pada pembelajaran di kelas rendah, misalnya di kelas 1 atau kelas 2, di dalam pembelajaran IPA, apakah dilakukan hanya di kelas saja atau bagaimana? Apakah harus di lab terus ataukah di luar terus? Karena kan kebanyakan pada kelas 1, 2, 3 itu kan harus disajikan dengan benda nyata seperti teori biasa. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah harus selalu di luar? Misalnya bahasanya tentang makhluk hidup, berarti kita harus ke taman. Oh, bahasannya tentang ini benda cair, berarti teman-teman guru harus membawa air misalnya, atau begitu atau bagaimana? Nisa, Bu. Ya. Kalau untuk yang pertama tadi, Ya. Kalau untuk yang kayak terus kayak pengenalan kayak lingkungan itu bisa mencari di YouTube, terus ditampilkan dalam bentuk video. Nah, sedangkan untuk kalau benda-benda cair itu bisa kita sebagai guru itu bisa membawa benda-benda itu sendiri kan dari rumah ya, bukan yo nggak berat sih Bu, terus nggak kan juga sudah disediakan oleh lab keperluan itu untuk pembelajaran, disediakan dan difasilitasi sekolah. Dan kelas 1, 2, 3 kelas rendah. Dan juga kelas rendah itu, misal kelas 1, 2, 3, anak-anak kan juga pasti ngerti. Bisa juga membawa dari rumah bahan-bahan tersebut untuk dijadikan kayak bahan pembelajaran ketika di kelas. Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin ada satu lagi teman-teman yang berpendapat. Saya mau menambah itu. Mau Lydia ya. Tadi kan Mbak Fitri menyebutkan bisa lewat video. Sebenarnya nggak harus video juga. Bisa dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar anak-anak itu. Seperti semut atau apa, burung kan banyak dijual di pasar. Jadi nggak harus video. Bisa kita tunjukkan benda nyatanya di sekitar-sekitar anak tersebut. Ya, oke. Terima kasih Mbak Maulidia. Oke, ada lagi mungkin? Ya, oke, saya simpulkan. Ya, betul sekali. Memang sebaiknya begini. Kadang pembelajaran itu memang, saya simpulkan ya, kalau dilakukan di luar terus ya bosen, di dalam kelas terus ya bosen, di lab terus ya bosen. Jadi kita harus bisa membuat variasi di dalam pembelajaran. Nah, tetapi keterkaitan dengan teori biasa tadi, karena di awal ya, apalagi kelas rendah itu awal-awal memperoleh informasi, otomatis hendaknya memang harus disediakan benda-benda nyata, benar sekali, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar. Tapi kalau memang tidak ada, misalnya ingin menunjukkan buaya, masa ya sampean membawa buaya ke dalam kelas ya. Nah, kan nggak mungkin. Nah, baru ditunjukkan seperti media yang disampaikan Mbak Nisa tadi, melalui video atau yang lain. Gitu. Ya, oke. Mungkin dapat disimpulkan ya. Saya mau menyimpulkan dari teori belajar
pada IPA ini, yang jelas teori belajar apapun itu memang bisa digunakan, tetapi kita harus mengingat kembali pada konsep utama pembelajaran IPA yang di dalam SD di kelas 1 sampai 6 itu diusahakan karena pada usia konkret ya, konkret operasional otomatis paling tidak kita harus bisa menunjukkan benda nyata kepada siswa. Itu. Supaya tidak terjadi verbalisme itu tadi. Karena saya pengalaman dulu sekolah ya enggak pernah dibawakan media yang nyata, IPA itu seperti apa, itu enggak pernah. Gitu. Jadi paling tidak ya Iya, Bu, jarang. Iya, makanya itu. Maka dari itu mulai dari kita saja. Mulai dari kita nanti, nah, mudah-mudahan teman-teman nanti kan setelah lulus menjadi guru atau mungkin ada yang menjadi bupati atau jadi wali kota atau jadi presiden bahkan ya. Nah, ini bisa diterapkan pada di dunia pendidikan. Jadi nanti dengan menjadi presiden misalnya harus misalnya Mbak Nisa misalnya ya. Nah, misalnya ini nanti menerapkan aturan bahwa di dalam pembelajaran itu harus dengan benda konkret. Otomatis nanti membentuk siswa ini menjadi pembelajaran yang bermakna itu tadi. Bisa memahami secara mandiri, tidak disuruh maupun secara hafalan. Nah, itu intinya itu. Kalau kelas rendah kan harus dijelaskan dulu Bu ya, kayak konsep-konsepnya gitu biar mereka itu paham, kan masih anak kecil juga. Jadi mereka kan pemahamannya masih belum luas gitu Bu. Iya. Penjelasannya juga memang lebih banyak memang daripada kelas tinggi. Tetapi jangan hanya menjelaskan saja nanti ya, paling enggak itu diajak Ya. untuk belajar menemukan sendiri. Itu yang paling penting. Kalau bisa menemukan sendiri itu kan rasanya itu seperti bangga ya. Terus Iya, rasa dan lebih diingat dalam otaknya anak-anak itu iya, dalam betul. jangka panjang. Betul Iya, Bu. sekali. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini tentang bahasan teori belajar IPA. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Jadi minggu depan kemungkinan tidak Zoom supaya kuotanya juga biar tidak boros-boros banget ya. Jadi nanti ada video yang saya sajikan nanti di e-learning bisa disimak. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.